Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Adam, NIM 2011-310. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak yang akan dibayar di muka. Adapun poin pertama yang akan kita bahas yaitu sifat dan contoh pemeriksaan biaya di muka dan pajak yang akan dibayar di muka. Nah, sifat biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka ini mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun sehingga dapat dikelompokkan sebagai aset lancar. Nah, menurut standar akuntansi keuangan, biaya dibayar di muka ini dimasukkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Kemudian bagian dari biaya dibayar di muka ini akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan atau diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Adapun contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah persemi asuransi, sewa dibayar di muka untuk masa tahun yang akan datang, biaya lain-lain dibayar di muka. Kemudian pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar perusahaan setiap bulan atau dipotong serta dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun atau untuk PPh atau di akhir bulan untuk PPN. Adapun contoh dari perkiraan yang akan dibayar di muka adalah pajak yang dibayar di muka adalah PPh 22 dari impor barang, PPh 23 dari bunga dividen royalti manajemen fee, serta PPh 25 dari setoran masa pajak penghasilan dan PPN masukan, pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Kemudian tujuan pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama itu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Nah, jika akuntansi publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol ini atas biaya dan pajak dibayar di muka sudah berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Kemudian untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya ini sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya adalah di sini auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang tidak dibebankan sebagai biaya tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang kemudian yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan ini telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Di sini auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaatnya sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Kemudian yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak akhir periode. Kemudian yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan ini sudah betul-betul sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Biasanya, biaya dibayar di muka ini mempunyai masa manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun disajikan sebagai aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun ini disajikan sebagai aset tak lancar. Sedangkan pajak yang akan dibayar di muka bisa disajikan sebagai aset lancar atau di offset dengan utang pajak yang sejenis. Kemudian, prosedur pemeriksaan biaya dibayar di muka. Prosedur pemeriksaan ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu prosedur complaint test dan prosedur substantif test, di mana prosedur substantif test ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi dibayar di muka, serta pajak yang akan dibayar di muka. Kemudian itu prosedur pemeriksaan untuk complaint test. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya yang akan dibayar di muka. Dalam hal ini, internal control questionnaire yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaire atas pengeluaran kas dan setara kas. Kemudian lakukan tes transaksi atas biaya dan pajak dibayar di muka, serta tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Kemudian prosedur substantif tes atau sewa dibayar di muka. Minta rincian repreten pertanggal neraca, cek ketelitian perhitungan matematikalnya, kemudian cocokkan saldo prepaid rent pertanggal neraca dengan saldo buku besar reprint rent. Kemudian cocokkan saldo awal prepaid
rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu, kemudian lakukan voting untuk pembayaran private rent di tahun berjalan dengan pemeriksaan lease agreement jika sudah dicocokkan. Kemudian tie up late, cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa, kemudian buat usulan audit adjustments jika diperlukan. Kemudian itu prosedur substantif tes premi asuransi dibayar di muka. Minta rincian private insurance per tanggal neraca, cek mathematical accuracy-nya, kemudian cocokkan saldo private insurance per tanggal neraca dengan saldo buku besar private insurance, kemudian cocokkan saldo awal private insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Lakukan voting untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan, perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut, serta periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian private insurance. Kemudian tick up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Kemudian periksa apakah nilai pertanggungan cukup atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Serta perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Maksudnya, apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Kemudian buat usulan audit adjustments jika diperlukan. Kemudian yaitu prosedur substantif test atau biaya advantensi dibayar di muka. Minta rincian private advertising per tanggal neraca, kemudian cek voting dan cocokkan saldo akhir private advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu, serta periksa bukti pembayaran surat perjanjian dan bukti pembelian. Periksa kebenaran pembenaran ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock of name. Kemudian itu prosedur substantif tes pajak dibayar di muka. Yang pertama yaitu minta rincian private test per tanggal neraca, cek voting dan cocokkan saldo dengan buku besar. Untuk pajak penghasilan, bandingkan angka private tax di rincian dengan SPT atau PPh badan. Untuk pajak PPN, bandingkan angka private state di rincian dengan SPT masa atau SPM. Nah, di dalam top schedule biasanya auditor harus mencantumkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atas perkiraan tersebut. Apakah menurut pendapat auditor perkiraan tersebut disajikan secara wajar atau tidak? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.